Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrah Yuni dengan stambuk 130 2019-0408, kelas B4, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek 2 saya, yaitu analisa dan pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan penggunaan aplikasi sistem yang berjalan. Analisa perencanaan sistem akses berbasis website. Studi kasus PT Lion Air. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang timbul. Yang pertama, pembuatan nota manual yang cukup lama sehingga pelayanan kepada konsumer kurang maksimal. Kedua, pencarian data-data transaksi lama. Yang ketiga, sulit mengontrol data barang. Keempat, pembuatan laporan sangat lama. Kelima, laporan tidak akurat. Identifikasi penyebab masalah. Yang pertama, pembuatan nota yang masih manual membuat pelayanan kepada konsumer kurang maksimal. Yang kedua, pencarian data transaksi lama. Ketiga, pembuatan laporan penjualan yang lama. Keempat, pencatatan stok barang yang tidak sesuai membuat kesalahan dalam pemesanan barang untuk supplier. Yang kelima, pencatatan laporan seperti bulanan dan tahunan masih sangat lama dan juga tidak akurat. Selanjutnya, tujuan sistem informasi penjualan. Adapun tujuan dari sistem informasi penjualan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencatat penjualan dengan cepat. Yang kedua, mencatat pembelian barang dengan cepat. Yang ketiga, mencatat transaksi penjualan dengan cepat. Yang keempat, memberi data dan laporan dengan akurat. Yang kelima, untuk menjaga keamanan produk. Yang keenam, menjaga keamanan perusahaan. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. 1. Sistem harus bisa membatasi hak akses user sesuai dengan kedudukan atau jabatan di perusahaan. Kedua, sistem harus bisa melakukan entry atau master. Yang ketiga, sistem dapat melakukan pengolahan dan data dan investor. Keempat, sistem dapat mendata semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Yang kelima, sistem dapat mendata semua transaksi yang berkaitan dengan pembeli. Keenam, sistem dapat mendata semua transaksi yang berkaitan dengan detail penjualan. Yang ketujuh, sistem dapat mendata semua transaksi yang berkaitan dengan detail penjualan. Yang kedelapan, sistem dapat melakukan analisis laporan. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan alat-alat yang digunakan seperti kebutuhan perangkat keras atau hardware. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software. Yang ketiga, kebutuhan teknis atau brainware. Selanjutnya, inilah diagram konteks pada penjualan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.